Selamat berjumpa kembali teman-teman yang kekasih dalam Kristus. Kita terus dididik oleh Tuhan mendekat dan ingat kalau hati kita, jiwa kita, khususnya spirit kita mendekat, pasti Tuhan mendekat pada kita. Dan Dia adalah Allah penyembuh baik roh, jiwa, dan tubuh Anda. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur mempunyai Bapa yang lengkap, yang memperhatikan baik roh kami, jiwa kami, maupun tubuh kami. Karena itu kami mau serahkan semua hidup kami, seluruhnya. Kami percaya, kami mempercayakan kepada satu yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Karena itu kami percaya Tuhan, jiwa kami selamat. Jiwa kami selamat di dalam tangan Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Tenangkan hati kami mau bersyukur kepadamu walaupun dalam masa yang sukar semacam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Nah, siap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Haleluya. Mari kita yakini jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Di hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, jiwaku, jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap. Amin. Dapatkan segera umat-Mu. Amin Tuhan. Apabila serunai berbunyi, bila serunai
damai berbunyi kekal. Selalu seru, selamatlah jiwaku. Katakan dengan iman, selamatlah. Yes, selamatlah jiwaku. Selamat, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, seperti yang kita alami saat ini. Masa pandemi, iblis geram menyerbu. Namun ingat, Tuhan menilik anaknya. Amin. Yes, glory, percayalah. Selamatlah jiwaku. Katakan selamatlah, selamatlah. Amin. Jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Perkatakan selamat, selamat. Khususnya mereka yang sakit, katakan jiwaku selamat. Selamatlah. Jiwaku. Katakan selamatlah, selamatlah. Bagi saudara yang belum sakit pun, jaminkan jiwamu kepada Tuhan. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Puji terus Dia. Walaupun badai menerpa, susah terus menekan, Engkau Tuhan, Engkau menilai anak-anak-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami kuat di dalam Engkau, Yesus. Kami kuat di dalam-Mu.
Haleluya, haleluya. Engkau perisai kami, Tuhan. Asana karamashe. Glory, glory. Glory, glory. Glory, glory. Bangkit teman-teman, bangkit, bangkit rohmu. Bersyukurlah, bersyukur. Haleluya. Kami puji, puji. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami puji. Oh, Engkau besar, Engkau besar Tuhan. Ya Ramasyaka Ramasyikirala, Ramasyaka Ramasyik. Glory, glory, glory. Tilik anak-anakmu Tuhan, tilik dari sorga Tuhan, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau rasa, haleluya. Biar matamu memandang dari sorga ya Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, oh Sikarabashene, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Kendati pun susah menekan, kami percaya Engkau menilai dari sorga Tuhan. Pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu. Tuhan, telik anak-anakmu Tuhan. Amin. Yes Tuhan, anaknya tetap glory. Selamat, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan. Amin Tuhan.
terus menekan dan iblis geram menyerbu. Tuhan, ku menilik anaknya tetap. Katakan, selamatlah jiwaku. Glory, selamatlah. Yes Tuhan, selamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap. Amin Tuhan. Dapatkan segera umat-Mu. Amin. Satu kali ada trompet yang dibunyikan. Dia datang menjemput kita. Selamatlah jiwaku. Glory, glory Tuhan, selamat. Yes, katakan dengan imanmu, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Katakan kepada jiwamu masing-masing, hai jiwaku, mengapa engkau gundah? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Haleluya. Angkat jiwamu. Angkat, angkat, angkat. Angkat jiwamu. Amin, amin. Amin, amin. Pujilah Tuhanmu. Glory, glory. Oh, hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu selama hidup ini, perjalanan kami adalah perjalanan iman yang membutuhkan perjuangan. Karena itu Tuhan, kami mohon hadirat-Mu, Immanuel namamu, sertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perjalanan kita adalah perjalanan perjuangan. Perjuangan iman yang harus kita selesaikan dengan baik. Karena itu kita tahu bahwa kita ini butuh pertolongan Tuhan dari tempat maha tinggi. Dan itu harus kita lakukan senantiasa. Karena pertolongan Tuhan akan berikan bagi yang membutuhkan. Dan yang membutuhkan pasti berseru. Kata Tuhan, barang siapa menyeru nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Kita sudah menerangkan waktu kita sakit. Minggu lalu kita bicara jiwa kita ini kadang-kadang merana tatkala tubuh kita sakit. Karena itu kebutuhan jiwa, karena sakit tubuh ini penting untuk kita suarakan. Jiwa kita masih menjerit, Tuhan, Engkau penolong kami. Istimewa dalam masa pandemi ini, ada satu protektor paling kuat, yaitu Allah sendiri. Karena itu hari ini kita bicara poin kedua ini. Kebutuhan penyembuhan jiwa kita. Karena jiwa kita ini seringkali sakit. Bukan berarti kita sakit jiwa. Tapi kalau diperiksa memang sebenarnya sakit jiwa. Cuma tidak masuk rumah sakit jiwa. Ya, kalau sudah marah-marah terus, cemas terus. Ya, saudara, uring-uringan itu sakit jiwa. Cuma kita malu kalau kita mengakuin saya sakit jiwa. Tapi itulah perkataan Tuhan. Kenapa kita perlu untuk penyembuhan jiwa kita? Karena kita ini hidup bersosialisasi. Kita butuh hubungan yang baik. Lebih dulu sembuhkanlah jiwamu. Coba kalau saudara kumpul dengan orang yang sakit jiwa. Misalnya yang sudah masuk rumah sakit jiwa, sudah kumpul dengan mereka. Wah, susahnya. Benar tidak? Apalagi itu kalau suami atau istri di rumah bersama dan yang satu betul-betul sakit jiwa atau orang dunia katakan skizofrenia atau paranoid. Wih, sulitnya bukan main. Karena itu kesembuhan jiwa ini penting untuk hubungan dengan sesama kita. Yakobus 5 ayat 16 berbunyi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Iya, kalau minggu lalu konsentrasinya kepada penyembuhan tubuh, hari ini kita bicara tentang penyembuhan jiwa kita. Saya sudah terangkan minggu lalu bahwa banyak orang tidak sadar ada hubungan yang erat, mata rantai antara dosa dan sakit. Karena waktu Adam berbuat dosa, maka Tuhan berkata, terkutuklah tanah. Nah, karena tanah ini terkutuk, tumbuhlah semak duri, onak. Dan mulai penyakit-penyakit datang. Jadi begitu erat hubungan antara sakit dengan dosa. Namun kita tidak berkata bahwa semua penyakit itu karena dosa. Ya, namun banyak dari penyakit itu karena dosa.
Dan itu berawal daripada jiwa kita yang sakit. Ya, seperti apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, bukan saling mendoakan, bukan saling mengaku, tapi saling mempersalahkan. Nah, di sini kita diajar sebaliknya, saling mengaku dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Iya umai. Nah, kata iya umai ini kalau kita baca ini memang mengacu kepada kesembuhan jiwa. Nanti Anda bisa baca dalam Injil Matius 13 ayat 15, Lukas 4 ayat 18, Yohanes 12 ayat 40, Kisah Rasul 28 ayat 27. Kata yang sama ini dipakai justru untuk kesembuhan jiwa. Nah, oleh karena itu, jiwa kita harus sembuh lebih dulu. Kita tahu, bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Roh, orang dalam, inner man, lalu jiwa dan tubuh. Inner man itu roh dan jiwa yang tidak kelihatan. Ya, ini gambar memang begini, mestinya dibalik ya. Yang biru muda itu mestinya di dalam, mestinya begitu lebih bagus. Ya, lalu jiwanya itu mestinya warnanya merah dan tubuhnya itu yang hitam. Itu lebih bagus. Nah, kita tahu dosa itu produk dari jiwa yang salah arah. Pikiran salah, perasaan salah, ya, kehendak yang salah. Jadi ingat, perbuatan kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran dan kehendak daging. Tubuh, pikiran, tubuh. Wah, ini yang menyebabkan dosa. Ya, nanti sudah baca dalam surat Efesus 2 ayat 1-3. Dahulu kamu sudah mati. Apanya yang mati? Rohnya yang mati. Hubungan terputus dengan Allah. Karena hubungan terputus dengan Allah, kita ini dikuasai oleh pikiran dan kehendak daging. Kata Tuhan, pikiran yang jahat dan kehendak daging yang jahat. Nah, inilah yang menyebabkan kita manusia terus dosanya itu beranjak, tambah lama tambah berat. Kita tahu sejak awal bahwa dosa itu berawal dari perbuatan tubuh yang digerakkan tentunya oleh keinginan jiwa. Apa? Kehendak. Kehendak apa? Makan buah pengetahuan. Mereka sudah tahu itu dilarang oleh Tuhan. Karena kata Tuhan, kalau kamu makan, pasti. Tuhan tidak berkata mungkin mati. Pasti kamu mati. Tapi Adam, Hawa, ya, mereka melanggar. Padahal Tuhan sudah memberitahu bersama Adam. Mestinya waktu Hawa mendekat buah itu, mesti Adam berkata, Eva, jangan dekat-dekat. Jangan. Nanti kamu bisa kepincut, tertarik. Tapi Adam diam aja. Rupanya Adam juga kepingin kok ini buah kok bagus. Datanglah ular itu. Jadi kehendak kita ini dipengaruhi oleh pikiran pertama-tama. Dan inilah yang mulai dibelokkan oleh iblis. Pikiran kita. Karena itu paling bahaya kalau pikiran sudah dibelokkan. Kesaksian dari banyak orang yang sembuh dari COVID, dia tidak boleh mikir begitu rupa sampai wah, macam-macam problem, ya, lebih berat, drop langsung imunitas.
Ini fakta. Coba sudah dengarkan pengakuan mereka. Ya, sampai seorang pejabat berkata, setelah saya sadar aku nggak berani mempersalahkan istriku yang memang membawa penyakit itu. Ya, saya nggak berani sudah, daripada saya marah, saya mempersalahkan dia, nanti saya drop. Saya diminta oleh Tuhan untuk bersyukur. Nah, waktu dia putar balik pikirannya, berubah, naik city value-nya. Sangat berbahaya kalau kita ini mendengar ucapan-ucapan yang gak benar. Istimewa saudara yang terus diisi dengan medsos tentang virus. Sayang banyak anak Tuhan justru terus membuka medsos untuk dengarkan berita-berita virus. Coba dengarkan banyak firman Tuhan, maka saudara pasti dengar, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku besertamu, jangan takut. Dan itu memberikan kekuatan bagi kita. Marilah kita berkata, Tuhan, kami mau siap, asal kami dekat Tuhan, di sisi Tuhanku, di sisi dekatku. Semua aku mau alami, apa saja, asal dekat Tuhan. Dan ini harus menjadi ketetapan kita. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatku, semua ku mau alami, asalku dekat Tuhan. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatku, semua ku mau alami, asalku dekat Tuhan. Di sisi, yes Tuhan, kami mau mendekat padamu. Di sisi dekatku, semua Engkau adalah sumber damai Tuhan. mau alami, Apapun yang terjadi, asalku dekat damai-Mu memerintah kami. Di sisi, yes Tuhan, Tuhanku. Di sisi dekatku, semua ku mau alami, asalku dekat Tuhan. Di sisi, di sisi Tuhanku, di sisi dekatku, semua ku mau alami, asalku dekat Tuhan. Semua ku mau alami. Amin Tuhan. ku mau alami, Yes Tuhan, asalku
dekat Tuhan. Katakan dengan imanmu, semua ku mau alami, asalku dekat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Ku rasakan tenang. Haleluya. Haleluya. Ya rasana bako. Haleluya. Glory, glory. Glory, 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 glory. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Glory, glory. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Teman-teman, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekaramataya. Hallelujah. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Hallelujah. 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 Salama karamashe. Yes, yes, jiwaku pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Jesus, Anda yang ingin mempunyai kepastian, engkau bisa dekat dengan Tuhan. Caranya mudah. Caranya pujilah Tuhan. Karena Dia berjanji, Allah duduk di tengah-tengah pujian. Kalau jiwamu sekarang memuji Tuhan, pasti Allah hadir. Karena itu mari kita puji Tuhan. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku bangunlah. Pujilah Tuhan. Yes, yes. Puji, puji.
Oh ya, ya Tuhan. Amin janji-Mu. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, tadi kita mendengar pikiran kita ini sangat menentukan. Dan kebanyakan kalau kita penuh dengan pikiran kita, lalu kita ucapkan. Ingat, ucapan-ucapan itu sebenarnya roh. Tuhan sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu roh. Nah, ucapan manusia juga roh. Coba kalau sudah dengar dengan orang yang unek-uneknya terus, saudara nanti akan terpengaruh. Kalau dia terus komplain, saudara juga bisa ikut komplain. Dan itu spirit. Memang dalam dunia ini ada dua roh yang bertentangan, yang mempengaruhi manusia, yaitu roh kebenaran, lawan versus roh dusta. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 dikatakan ada spirit of truth, roh kebenaran, lawan versus spirit of error, roh kesesatan. Karena itu jiwa kita ini bisa sesat. Nah, kalau jiwa kita sesat, sakit. Ya itu namanya jiwa sakit. Makanya kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang suka komplain, nanti bisa mempengaruhi. Engkau juga bersungut-sungut seperti orang Israel. Oleh karena 10 orang yang bersungut-sungut, mata-mata itu pulang, mereka bersungut-sungut. Alkitab mengatakan seluruh umat, kecuali Kaleb dan Yosua. Mereka semua ikut komplain. Nah, itu penyakit roh. Menular seperti virus. Ya. Jadi jiwa kita ini benar atau jiwa sesat? Tergantung. Nah, Alkitab sudah menulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 berbunyi, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. ya. Nah, pernyataan Tuhan ini diucapkan oleh ahli-ahli filsuf, ya, yang berkata dalam bahasa Latin ini, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, kalau tubuhmu sehat, jiwamu kuat. Jiwamu kuat, tubuhmu sehat. Karena itu betapa pentingnya jiwamu ini. Kalau jiwamu ini dan tergantung banyak dari pikiran. Nah, pikiranmu inilah yang harus kita jaga. Hati-hati. Jangan kita marah-marah. Kalau kita kena COVID, kita mulai salahkan ini, salahkan itu. Kalau Tuhan izinkan, tentu ada maksud Tuhan. Begitu saja.
Jadi saudara jangan cari kambing hitam. Saudaraku, Tuhan siap menjadi kambing hitam. Dia justru kalau sudah baca dalam kitab Bilangan, korban-korban untuk pembebasan itu ada yang disebut Azazel, kambing yang harus didorong keluar, merana, ya, di padang gurun. Itulah Yesus Tuhan kita. Namun kita dengan saling mengaku dosa berarti kita membalikkan arah jiwa kita. Tadi kita sudah katakan dosa itu artinya dari pikiran saudara yang dibelokkan oleh iblis. Sekarang kalau kita membalikkan jiwa kita berarti pikiran kita arahkan pada yang benar. Seperti surat Filipi mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Dan bahkan 1 Tesalonika 5 mengatakan dalam segala hal. Waduh, aneh ya. Sakit kok mengucap syukur. Ya itulah supaya sembuh malah. Jadi kalau pikiran kita sudah arahkan kembali pada jalur yang benar, maka kesembuhan terjadi. Karena itu Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, setelah kita saling mengaku, itu tandasku arah jiwa pikiran kita itu sudah kita arahkan yang benar. Ya, jadi kita mengakui, wah ini pasti ada salah ini. Ya, sehingga saya mengalami begini, entah sakit tubuh, entah sakit dompetnya, ekonomi dan sebagainya. Coba kita selidiki, lalu arahkan pada yang benar. Salah satunya dengan memuji Tuhan. Dan kita lanjutkan dengan apa? Saling mendoakan. Nah, inilah yang disebut doa orang benar. Benar karena apa? Karena segala dosanya sudah dibereskan. Itu doa orang benar. Ya. Dan doa yang begini akan terjawab. Akibatnya fisik kita pun akan menjadi sembuh. Wah, luar biasa ya. Karena itu bagi saudara-saudara yang saat ini sakit, coba. Saya tidak berkata bahwa setiap penyakit itu karena dosa. Tapi pikiranmu lebih dulu. Karena kita tahu penyakit varian baru ini bisa mengena kapan saja, siapa saja. Berpapasan sebentar, kena. Nah karena itu kita masih menjaga diri kita dengan prokes tentunya. Tapi juga jiwa kita khususnya. Pikiran kita. Ya, jadi jangan pikiran kita diliputi dengan ketakutan. Malah drop imunitas kita, malah kena. Karena itu bagian B ini berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam terjemahan King James dikatakan semacam itu, ya, the effectual fervent prayer of a righteous man avail much. Dari yang literal lebih jelas, very strong is a working supplication of a righteous man. Sangat kuat pekerjaan permohonan dari orang benar. Literal International Translation version, very strong is a righteous petition. Petisi dari orang benar, petisi itu artinya permohonan. Being made effective. Jadi sangat efektif permohonan doa orang benar. Kenapa sangat efektif?
Sebab roh Tuhan, di mana ada kebenaran, roh itu akan hidup. Ya, sama seperti baterai dari aki. Kalau selnya itu benar, ada strom di situ. Tapi kalau selnya dirusak, nggak bisa. Jadi Roh Kudus itu hanya bermukim ya di dalam kebenaran, karena itu roh kebenaran. Bayangin kalau roh ini ada dalam hidupmu, roh inilah yang mengubah dunia. Waktu dunia ini gelap, roh Allah melayang-layang, terjadi perubahan. Dahsyat roh Allah, dahsyat. Karena itu dikatakan efektif bagi orang yang membereskan dosanya. Kalau Anda benar, roh Tuhan akan bekerja dahsyat. Dan itu akan membebaskan saudara. Karena itu mari kita mau lebih dekat pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan inilah doa kami Tuhan. Lebih dekat. Tadi kita berkata di sisi Tuhanku, di sisi dekatku. Dan mari ini sekarang kita berkata inilah doa kami Tuhan. Kami mau dekat. Yahu. Inilah doaku. Amin. Lebih dekat Yahu. Lebih dekat Tuhan. Kepadamu inilah doaku. Yes Tuhan, lebih dekat ya, lebih dekat Tuhan. Kepadamu. Amin. Saudara yang sehat, yang meminta proteksi, katakan pada Tuhan, inilah doaku. Yes. Khususnya saudara yang sakit, berseru pada Tuhan. Dekat dengan kami Yesus. Lebih dekat Tuhan. Lebih dekat Tuhan. Amin, amin. Kepadamu inilah doaku. Inilah doaku. Angkat suaramu, berseru pada Tuhanmu yang Maha Kuasa. Lebih dekat Tuhan. Yes, kepadamu. Angkat hatimu,
pujilah Dia. Dan Dia pasti hadir. Angkat jiwamu. Yes Tuhan, ya Tuhan. Yes Tuhan. Amin, amin, amin. Oh Jesus. Tenangkan anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pandemi ini. Biar kami semua mengangkat jiwa kami. Angkat jiwaku. Glory, 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 Jesus. Glory, glory. Glory, 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 inilah doaku, lebih dekat jauh. Lebih dekat Tuhan, amin. Lebih dekat Tuhan, kepadamu. Sekali lagi nyanyikan bersama dengan sungguh-sungguh. Doaku, oh glory Tuhan, lebih dekat Tuhan, Yahoo, lebih dekat Tuhan. Kepadamu, kepadamu. Itulah permohonan kami. Jikalau kami dekat dengan Engkau, kami tidak akan merasa khawatir apapun. Karena Engkau maha besar, maha kuasa, maha mulia. Dan terang-Mu akan menyinari kami. Sehingga kami tidak berada dalam kegelapan. Kami tidak merasa cemas dan takut. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami semua. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati pemerintahan kami. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan iman kita berkata dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua berkata amin. Kasih Tuhan